tuntutan kita yang tidak konsekuen. Ya. Jadi menyederhanakan yang kita mintalah sesuatu yang sudah ada, jangan minta sesuatu yang belum ada. Mintalah sesuatu yang sudah ada, jangan minta sesuatu yang belum ada. Dan yang terdekat dengan apa yang dibutuhkan oleh hidup kita. Kalau sakit, mintalah. Kalau sudah sembuh, mintalah kerja. Kalau sudah kerja, mintalah hasil yang bisa ditabung. Kalau bisa ditabung, selamatkan tabungan saya sehingga menjadi aset. Masih sakit, minta kaya. Kerja aja belum, minta kaya. Jadi kaya. Jadi tidak ada pengorbanan. Mintalah yang terdekat. Seperti Rasulullah tidak meminta yang tidak ada. Ketika dia kewalahan menghadapi orang jahiliyah, orang jahiliyah jagoan-jagoan orang, dia mohon pada Allah. Mohonnya kami, kalau kita ini, ya Allah, orang-orang kafir Arab, orang kafir Mekah ini, cedera itu. Saya memberikan semua koral pada saya. Cedera itu adalah jahat dan makin kotor. Dan dia memberikan pada saya koral kalau saya tidak imbang itu kan. Sakralnya tidak imbang. Rasulullah tidak minta berikan saya juga 2 jenderal seperti orang kafir. Mereka menjawab 2 jenderal yang minta itu salah yang dia. Tunggu 50 tahun lagi saya membuat jenderal. Rasulullah tidak minta 2 jenderal yang seperti mana orang kafir itu bisa. Tapi dia minta, ya berikanlah salah satu dari umat itu. Jangan bernama umat juga. Berikan salah satu dari umat itu. Kemudian yang diberikan kepada Rasulullah Umar bin Khattab. Nah, sekarang dibuka. Yang diminta sudah ada. Jangan yang diminta tidak belum dibikin juga. Ada. Dan itulah ini juga sesuatu cara yang sangat menggunakan intelektual tinggi. Ya, jangan mengidapkan sesuatu yang sama sekali terlalu jauh. Ini membebani pemerintah, membebani sosial. 1 tahun di atasnya belum diminta, 10 tahun di atasnya tidak dituntut. Ya, yang tidak ada, mintalah yang sudah ada. Saya minta yang sudah ada. Jadi ini kan Pak. Ya. Saya tulis Islam itu lupis itu ya. Dia berdoakan bukan kita Ini terlalu jauh. menjadi kebangkitan dirinya belum begitu. ada sekarang sudah di manajemen ada dengan good sehingga itu orang hebat dan kita yang menjadi kesalahan good menjadi kualitas itu sebagai adok ke Indonesia good juga karena usaha di dunia itu yang good aja benar raja benar baru dan ke good jadi kita harus situasi itu tidak masalah semua gitu. Pemimpin itu kalau tingkat kritis itu nah itu ya tidak harus mikirin apa namanya nggak usah memotivasi anak buah dan penting selalu berinspirasi nah di Indonesia pemimpin itu bisa jalan dia harus memotivasi orang gajinya dan tentunya jadi kadang-kadang kita untuk dia ya betul untuk pikiran jadi manis maka akan meringankan bila kita berada secara natural sebagaimana apa yang dikatakan fisik kita, apa yang dikatakan otak kita, apa yang dikatakan hati kita ketika kita menjauh sisa tidak ada yang berkeling dengan keadaan tidak ada yang berkeling dengan akibat dan tindakan
ketika menjadi dapat kawan yang baik, menjadi kawan yang baik dengan kehadiran kita menjadi wah kita lebih alam mengerah alam semesta. Maka di dalam yang dibahas itu seolah-olah masalah kecil, masalah menghormati tamu, masalah keluarga, tapi itu masalah besar. Itu masalah besar. Berbicara yang baik atau kalau tidak mau berbicara yang baik, diam saja. Masalah besar. Karena masalah itu adalah masalah mengungkapkan diri, menunjukkan siapa diri kita di tengah semesta, di tengah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulkah kita memerankan kebaikan, memerankan perwakilannya, betulkah mendapatkan sambutan dari pengakuan dari kawan hidup yang baik, yaitu Ahmad Al-Ghazali. Tidak usah mencita-citakannya. Kalau cita-cita yang begitu mengacu pada mengacu pada dirinya belum baik ingin punya bangsa yang baik, bangsa yang belum baik ingin mencari pemerintahan yang baik. Mulai Rasulullah menjadi kita binasi mulai dari ini setelah dirinya berhasil, jangan biarkan anak istri kita ketika usaha dua itu, nah jaga lagi dan keluarga, dari keluarga dalam rumah tangga, dari keluarga di dalam desa dan adanya bangsa. Maka ada sesuatu tempat manusia berada, yaitu roh yang sendiri, tapi berteduh di dalam rohnya sendiri. Tak kala seseorang istirahat perangkat-perangkatnya, fisiknya, akalnya, hatinya istirahat waktu itu, Rasulullah tidak mau tidur. Dia tidak tidur. Dia minta baca Inna Bihil Akbar. Ketika saya tidur, jadikanlah saya dalam rombongan malaikat yang tingkat tinggi yang masih memanage semesta, bukan dalam kondisi sebagai manusia di mana dia berbuat dengan tangan, dengan otak, harus sebagai pemakan. Bila saya baca tadi dan Finna Bihil, dan jadikan saya, roh saya tadi jangan sampai ikut istirahat ketika mata akal hati, jangan rombongan nanti akal mereka tinggal, mereka yang menjaga semesta. Jadi tidurnya tidak tidur, rohnya masih tetap bekerja yang benar fisik. Dia kalau nanti nggak membawa oleh dia yang pindah alhamdulillah nanti ya iya orang tidak memanage. Jadi sebagai seorang muslim kita gimana diwajib dua hal ini sangat rapat. Berpesan terhadap kebenaran kita, link kita kondisi kita dan dengan sabar untuk menjaga link kita sesama
ketika sang roh menggunakan jasa, di mana jasa itu pada kekuatan fisik, intelektual, dan moral untuk mengungkapkan kebenaran itu bukan kebenaran intelektual 3 dan 5 bukan kebenaran struktural, kebenaran kehidupan. Yang disebut kebenaran adalah berubah dari buruk menjadi baik, berubah dari salah menjadi benar, dan berubah dari rendah menjadi tinggi. Dengan kata lain, setapak mendekati Allah, setapak mendekati kesempurnaan, kesempurnaan kembali Allah, setapak menjadi lebih baik. Itulah orientasi, berorientasi setapak lebih baik, setapak lebih benar, setapak lebih berguna. Berarti setapak mendekati kesempurnaan, setapak mendekati tapi di dalam berorientasi terhadap kebenaran diganggu oleh sesama manusia. Gangguan itu tidak ada, tidak sengaja, karena mereka belum tahu, karena mereka bodoh, karena mereka belum pernah studi itu. Karena kita tidak lahir bersama-sama dengan orang itu yang kita lahir, mereka lahir pergi ya. Dan karena ada bersama-sama terhadap kesadaran. Jangan cepat marah. Kalau kamu melakukan yang tidak sebagaimana kamu bermarah, kamu nanti menyesal. Yang kau marah itu sesungguhnya membutuhkan informasi dari kamu. Dia itu tidak tahu bahwa itu salah. Mestinya harus kita beritahu supaya dia tidak salah. Kok malah kita marahi? Mereka itu lemah. Mereka harus kita tolong supaya mereka tidak lemah. Kok begitu? Makin lemah. Jadi kesalahannya ada di luar itu tidak karena kesesatan, tetapi karena memang belum menyentuh masalahnya, karena tidak tahu. Kecuali itu yang ada sedikit yang menekan bersalah karena memang hebat. Tapi itu sedikit, yang banyak karena tidak tahu, karena belum membutuhkan. Itulah perbedaan manusia. Jadi sampai kapan pun masih tetap sama, tetap sama. Sampai zaman akhir pun masih ada orang begini. Masih ada orang bodoh, masih ada. Kenapa? Setiap periode itu ada pengurangan. Kita memiliki terus ini begitu. Tapi ada bagian ini kita yang masih bodoh, yaitu yang kemarin harus dilahirkan anak kita. Ini harus memulai dari bawah, mengumpulkan informasi. Tidak seperti begitu orang tuanya profesor, anak-anak harus profesor tidak, mulai lagi. Tuhan apa Tuhan itu dia tidak tahu. Selalu pengurangan. Dialah yang memulai dan dialah yang memulai. Itulah diulang. Ada suatu nilai ketika dia mulai mengungkapkan diri dengan bertujuan memerankan Tuhan yang perwakilan Tuhan, menggelar rahmat lil alamin. Bentuk ungkapannya adalah sesuatu yang benar, maka kata benar tidak bisa ditiru. Kata benar tidak bisa pelajari. Benar itu bisa dipahamkan. Benar itu bisa dilakukan. Benar itu bentuknya tidak salah. Si A benar itu benar dalam psikologi, dalam situasinya, dalam konteksnya. Tapi si B juga benar meskipun yang dilakukan si A dan si B itu. Jadi berbuat
mengungkapkan diri seefektif mungkin, melahirkan sebuah nilai yang bisa dibunuh oleh lawan dialog. Nah, lawan dialognya siapa dulu? Nah, inilah yang menyebabkan berbeda bentuknya, tetapi kualitasnya benar. Memberi sedikit benar, memberi banyak juga benar. Tapi memberi sedikit bisa salah, memberi banyak juga bisa salah, menjadi sesuatu. Memberikan sesuatu pada seseorang yang tidak bisa diberi juga salah. Tidak hanya memberi, tapi memberi tamparan pada seseorang bisa menemukan kebenaran. Karena orang itu kalau tidak ditampar tidak jadi. Dengan tamparan saja. Dia dengan uang, dengan kasih, dengan menurut wajah dimakan, dengan ditampar wajah tamparan itulah kebenaran. Dengan tamparan yang jadi. Inilah yang sulit. Bentuknya berbeda-beda, tapi hakikatnya dia mengembangkan, dia output nilai horizontal untuk mengajak kembali mendekati kebenaran. Nah, bentuknya tidak sama, hakikatnya sama, melahirkan pindah dari situasi gelap menjadi terang, pindah dari situasi buruk menjadi baik, salah menjadi benar. Maka mendekat. Jadi kebenaran itu tidak bisa diapalkan, karena konteks yang berbeda. Ya. Seperti kita menghadapi si A dengan si B dengan si C, bagaimana? Lain-lain. Si A ini anak yang brutal, si B anak yang terdidik, si C seorang agamawan, si C seorang yang bagaimana kita menghadapi mereka dengan sama. Kalau memberikan seekor kelinci, seekor kucing, anjing, ya, jangan diberi makan yang sama. Dengan diberi makan yang sama, ada yang mati. Mungkin kucing dua kali rumput yang kambing itu untuk kucing, untuk biji-bijian, ayam dan sebagainya. Kembangkanlah. Hanya memberi bisa meratakan pada dengan ini dia akan menjadi mati. Jadi perlu kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang membuat orang lain untuk mendapatkan tidak dari sebuah sebuah proses sejarah. Jadi apa yang disebut kebenaran tidak bisa diluluskan, harus begini, harus begini. Kalau kebenaran bisa ditulis diluluskan menjadi tulisan dan bisa kalau kebenaran menjadi hukum, dia menjadi aturan. Yang namanya kebenaran itu tidak bisa dituliskan, tidak bisa dihukumkan, tapi disadari dan harus diungkapkan. Satu kedua, dan dengan perbuatan itu membuat orang lain naik kualitasnya. Tulis, nanti rugi yang lain. Kalau itu ditulis rugi yang lain. Makanya tidak bisa dipetakan, tidak bisa dihukumkan. Kebenaran itu tidak bisa dihukum, tidak bisa dihukum. Dia akan banyak dari individu yang sudah mengetahui bahwa hidup itu harus dia akan tidak bisa ditulis, tidak bisa dihafal. Dan sekarang orang suka hafalannya saya seperti itu, semakin tersesat. Kira agama itu ada yang tertulis, agama itu bukan yang ditulis, agama itu yang dijalani. Setelah paham yang itu yang disamakan. Itu kan ilmu agama. Itu ilmu agama itu. Agama itu yang dijalani, yang dipraktekkan. Seperti itulah. Kalau melihat kondisi cara berpikir masyarakat yang semakin lama semakin menurun, semakin lama kualitasnya
mudah-mudahan itu ketemu kuburan. Tidak ada buku yang betul-betul hebat lain. Semuanya bisa. Tapi yang bisa itu yang laris. Yang laris. Maka benar-benar tidak mencari yang laris saja diberikan. Ya Mas Tom. Karena itu yang mendatangkan uang. Oke, seperti alhamdulillah. 14 tahun masih berproses. Kita mencari, kita tidak memahami sesuatu yang sudah dimiliki. Apa kesabaran? Kesabaran itu bukan tidak marah. Tidak marah bukan sabar, tidak marah. Kesabaran itu tidak pernah berputus asa. Kebenaran, kesabaran itu tidak pernah berputus asa. Tidak akan yang baik sebelum terrealisir. Itu sabar. Yang penting adalah bisa diterima oleh kesadaran. Jadi boleh marah juga, boleh marah tadi, ya, boleh marah. Ya, boleh marah. Marah itu pakaian manusia, pakaian manusia. Mana ada tepat sasarannya, mengubahkan orang lain. Mana tidak sempat sasarannya, membuat orang lain hancur. Yang nilai itu perbuatan kita, apakah marah, apakah tersenyum, apakah orang lain menjadi berkembang. Itu yang kebenaran, bukan harus dengan marah atau dengan satu. Jadi marah pun bisa dikendarai manusia. Kapan kita harus jujur pun belum tentu benar. Tapi baru kali 1 minggu istrinya sudah diberitahu si Musa ceritanya jujur. Pacar saya. Ya, saya berontak. Dia jujur malah akhirnya. Nanti pacar itu dulu juga pacar saya. Dia jujur pada istrinya, pacar baru. Jadi berantakan. Jujur pun tidak, karena tidak bisa mengungkapkannya. Sebenarnya harus melahirkan helmet, semua harus melahirkan nilai. Bukan melihat bentuknya, semuanya baju manusia. Apabila kita bisa memakainya dan bisa mengembangkan, bisa bermanfaat bagi yang lain, itu adalah mengungkapkan kebenaran, memerankan kebenaran, maka efeknya adalah rahmatal lil alamin. Itu aja nanti kita kembangkan dengan tanya jawab, insyaallah. Yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalau mati sebelum kamu menjadi golongan yang tunduk kepada Allah. Itu bukan tunduk, itu adalah pakai syariat Islam, kita pakai syariat lain, tapi kondisi dirinya sudah muslimun, sudah tunduk kepada Allah. Nah, terhadap beberapa golongan, beberapa agama yang ada, Allah menjadikan supaya berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam perdah kebenaran. Lepas dari itu, karena Allah bisa menciptakan manusia yang satu agama saja, ini tidak diciptakan satu banyak, supaya mereka ada dalam kompetisi di dalam berorientasi terhadap kebenaran, di dalam berdialog dengan Allah. Maka dengan demikian kita tidak mengklaim bahwa hanya pakai sedekat Islam saja orang yang bisa berdasarkan Allah, tidak mengklaim. Tapi kondisi mereka itu sudah muslimun, bahwa tidak menggarap dengan sholat, dengan
masalah sebetulnya kondisi dirinya sudah betul-betul tidak mengabdi pada golongan, pada etnis, pada ras, apalagi kepentingan dunia. Tapi sudah betul-betul menceritakan rahmat dari alam, sudah betul-betul menerangkan perwakilan juga. Lalu dihadirkan dalam bulan itu setelah Allah melakukan puasa menciptakan satu umat saja, setelah beberapa mengatakan mereka itu mau berpasta itu khairah. Kalau hanya satu maka tidak ada kawan kompetisi. Justru pasta itu khairah itu ada banyak siapa yang mau berkompetisi untuk melahirkan pemeran-pemeran ketuhanan hidup ini untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang yang berorientasi terhadap kebenaran hidup berpesta. Jadi kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, menurut saya kalau fasirnya saya, kalau penafsirnya itu saya, jangan sampai mati sebelum kamu jumpa dengan Allah di dunia. Belum sampai jangan sampai mati sebelum kau menyerah pada Allah, mengabdi pada Allah, melahirkan kebenaran, mengurangi kata-kata pastafirullah. Kata-kata pastafirullah mengatakan bahwa banyak berlomba-lomba menciptakan kebaikan untuk memerangi kebenaran. Jadi muslimun itu kata-kata golongan orang yang menyerah, tapi juga menunjukkan golongan orang yang beragama, yang bersyariat Islam. Ya, ada dua makna. Tapi dalam itu karena itu tidak mencakup golongan itu tidak hanya satu golongan, tapi sifat universal. Kematiannya universal. Jangan sampai mati sebelum kamu kenal benar dan mengabdi kepadanya. Baik melahirkan kebenaran dan mengurangi atau memenangkan perwakilan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita membawakan syariatnya, syariat tetap berbeda. Masalah syariat adalah masalah mereka menggarap diri dia sanggup melahirkan kebenaran. Syariat tidak boleh dicampur aduk. Tapi capaian dari syariat yang tertinggi adalah sanggup melahirkan kebenaran. Duduk pada Allah, muslim. Jangan sampai mati sebelum kamu menjadi orang yang menyerah pada Allah. Itu kan catatan saya. Jadi ini menegaskan ada tafsir Azuri mengenai jalan berdialog pada Allah itu tidak dominasi orang Islam, bukan hak tunggal orang Islam. Semua manusia selama dia mengakui Allah dan hari akhir dan berbuat kebaikan, cuma itu aja. Yang jelas, yang jelas mukmin harus beriman. Yang jelas. Jangan mampu dia. Jadi itu ini ditegaskan Pak Mo karena kalau kita mau lihat banyak yang tidak setuju itu, banyak orang yang tidak setuju itu, dan mungkin mayoritas orang Islam itu bahkan tidak diajari tidak setuju dalam seperti ini. Saya dari kecil selalu ingat itu kata-kata guru saya. Ya umat yang itu di zaman Muhammad itu umat yang hidup di zaman Muhammad. Kalau saya tanya ada orang Nasrani yang hidup ketika itu sudah dijalankan Nabi beribadah menurut caranya, ya gimana? Itu Muhammad yang sesat. Saya makin bingung menurut mendengarkan penjelasan itu karena Nabi hidup berdampingan dengan rukun damai dengan orang Nasrani, Yahudi, bahkan kaum musyrikin Mekah bebas ketika Islam berkuasa. Asal berdasarkan jalan ini. Dan saya ingin menegaskan konsep yang saya pahami dari konsep tasawuf manapun, bahwa semakin dalam kita masuk ke dalam pemahaman tasawuf rata-rata itu bersifat pluralis. Dan sekarang banyak orang yang menentang pluralisme. Dan pluralisme salah, pluralis. Ya, pluralisme ditentang. Pluralisme
bisa menjadi isma memang tidak. Ya, pluralisme banyak bersemak. Kalau pluralisme menjadi itu. Jadi persoalan manusia menjadi setara di hadapan Tuhan. Kalau agamanya yaitu bagaimana menghasilkan jiwa. Saya kira itu berlaku sepanjang zaman, berlaku di semua negara dari waktu kapanpun. Artinya dengan begitu saya kira lebih enak di agama Islam dan dengan tetangga lain kita tasawwur baik agamanya waktu. Baru saya ingin berbicara sedikit mengenai tadi Pak terakhir menyampaikan saya sebut apa mengenai kebenaran. Saya melihat beberapa pernyataan kamu yang saya dengar juga bahwa setiap manusia itu adalah ibu kebenaran. Artinya setiap manusia itu harusnya sibuk untuk melahirkan kebenaran yang nanti akan dimilikinya kepada Tuhan, yaitu amal soleh. Kalau manusia sibuk memperbincangkan, membanggakan kebenaran dari Tuhan, dari Quran atau Islam, itu kan kebenaran dari Tuhan. Dan kamu sendiri katakan itu milik Tuhan. Tidak usah kita bila-bila, tidak usah kita banggakan, tidak usah kita merasa mulia dari orang lain yang beragama selain Islam, karena itu milik Tuhan. Yang akan kita jadikan kebanggaan adalah apa yang mampu kita lakukan untuk orang lain. Jadi apa buah yang berhasil kita hasilkan selama ini sebagai kebenaran yang kita lakukan. Jadi kalau manusia belum bisa menjadi kebenaran, ya berarti manusia itu belum mendapatkan buah. Sementara kita melihat di agama lain banyak orang yang tidak mengaku Islam tapi buahnya banyak. Contoh paling gampang yang dikatakan itu orang beragama lain yang aktivitas sosialnya luar biasa seperti orang-orang Jawa dan desa itu kan tidak bisa diingkari ada orang-orang yang buahnya sudah kelihatan. Begitu dan Bapak Ibu silakan menyampaikan kemampu apa yang barangkali ingin ditanyakan hasil sharing dibagi. Saya tanya, itu apa namanya? Itu percaya Tuhan dan percaya hari kiamat. Itu oke lah ya. Itu tidak menyakiti orang. Ya. Ini di perusahaan saya itu kita join dengan orang Jepang. Ini saya sering ngobrol sama dia. Dia tidak percaya Tuhan. Ya. Tapi dia bilang itu kan hari kiamat. Semua orang mati nanti. Itu dia tidak percaya. Tapi dia tidak pernah nyakitin orang. Dan kelakuannya hari-hari itu mengenai apa disiplin, mengenai kerjaan itu sangat Islami. Terus saya bandingkan dengan kita yang sudah Islam dari sononya, jauh sekali. Ini bagaimana penerjemahannya? Satu terus kedua. Tadi Pak dengan kita kayak karena kedua yang saya tadi tergantungkan sama Tuhan. Kita pas sholat mungkin kita bisa, tapi habis sholat udah lain-lain ceritanya. Untuk bisa menempelkan ini bagaimana? Tidak lanjutnya bagaimana? Ya, itu cuma antara ucapan dan kondisi. Sudah sesuatu kondisinya mungkin percaya dilihat dari ungkapan dirinya, dari pernyataan dirinya, cara bergaulnya, dan perannya itu memang bagaikan mewakili Tuhan. Kemudian sejak kecil tidak ada yang membantu masalah teologi bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu menciptakan, sehingga tidak tertanam rasa percaya pada Tuhan. Tapi proses hidupnya, proses pengembangan kesadarannya sampai kepada yang optimal.
sanggup membawakan diri menjadi pelaku kebenaran, ya, atau melahirkan kebenaran, mewakili Tuhan. Maka sebenarnya dia adalah orang mukmin yang tidak tahu kalau dia mukmin. Ada orang mukmin, tapi dia tidak tahu bahwa mukmin. Karena masalah teologi tidak pernah dipelajari. Ada orang mengaku mukmin, tetapi kenyataannya tidak mukmin. Karena tidak sanggup mengungkapkan kebenaran, meskipun dia akan mendapatkan pelajaran teologi. Orang mukmin itu baik, maka dia mengaku mukmin, tapi kenyataannya dia tidak sanggup menjadi mukmin. Karena kondisinya sesungguhnya dia kafir. Jadi ada orang yang sesungguhnya mukmin, dilihat dari kondisi, dilihat dari aktualisasi dirinya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia mukmin. Dan ada orang yang mengaku mukmin karena dia dapat pelajaran teologi, mukmin itu baik, besok punya hari akhir dan sebagainya. Dia mengaku ada di jalannya, tapi satu pun syarat mukmin tidak dilaksanakan. Dia mengaku mukmin, tetapi sesungguhnya dia tidak mukmin. Ada orang tidak mengaku mukmin, tapi sebenarnya bahwa dirinya sudah mukmin. Itu seperti Leo Lewis, seorang wartawan Polandia yang banyak tentang membela Islam di Timur Tengah, yang ditulis oleh orientalis salah. Itu dia benarkan semuanya orientalis ini jelewek, yang benar ini. Nah, suatu ketika dia muncul di India dan oleh seorang gubernur dari sana diminta untuk tidur di Bogor. Malam hari diajak bercakap-cakap. Tahun buku yang tidak paket ya, seluruh buku yang diterbitkan ada di sini. Saya membaca semua tulisan 25 tahun dokter sebagai Anda beragama apa? Saya tidak bisa. Anda seorang muslim, buku Anda membela Islam, isi Anda, kebaktian Anda adalah untuk Islam. Sesungguhnya kamu adalah seorang muslim, maka tidak tahu bahwa kamu muslim. Bukan manusia adalah perbuatan. Manusia bukan pengakuannya, bukan pikirannya, bukan cita-citanya. Manusia adalah perbuatannya, dan perbuatannya membela Islam. Kamu muslim. Leopoldus tadi artinya manusia adalah perbuatannya. Artinya menurut kamu? Akhirnya minta disyahdatkan. Berganti nama dengan Muhammad Ash'ar. Sekarang menjadi ulama besar di Maroko. Tapi dia tidak tahu kalau dia muslim. Manusia itu perbuatan, bukan pengakuannya, bukan pikirannya, bukan cita-citanya. Manusia perbuatan. Perbuatannya melukis, dia melukis. Percakapan dia tani, catatan dengan negarawannya nggak bisa ya. Dia perbuatannya, manusia perbuatan. Jadi ada orang yang dia tidak tahu kalau dia muslim, karena tidak mendapatkan pelajaran teologi. Tapi dia terpandu hidupnya. Sen-sen indah di dalam kebenaran memanusia sampai dia sanggup realisasi kebenaran juga. Dia cuma dia tidak tahu bahwa dia memiliki. Kalau dia dikatakan kamu enggak, saya tidak mau karena dia mau menyertai kata kacir. Dia buruk. Enggak, saya tidak mau karena dia berbeda dengan yang lain ada yang jadi. Bayar aja kamu dia. Masalah teologi, masalah kondisi. Dari kondisinya dia cuma dia tidak tahu pada dia. Saya ini tapi katakan itu dari mana ya? Dia dari Andalas kalau itu dia menekuni itu satu bidang dalam kampus. Karena dia semua dari Eropa. Tapi muslim, apa bahasa Islam? Dia sampai bilang di karena di Eropa banyak orang yang 40 tahun hidupnya habis untuk melakukan ibadah sudah ilmu Islam. Dan
Dia itu sekali dia mengatakan bagaimana itu rasa diinginkan sebelum muslim. Orang kaya menjadi teman saya nambah itu dari belajar menjadi banyak orang-orang belajar dari Islam. Tapi kalau ditanya ya, gengsi ya, termasuk ini. Ada gengsinya. Nanti ada pengajian di Bandung, terus dokter ambil S2 di mana? Ya, Putih. Di sana mahasiswa Indonesia meluangkan waktu liburnya berkunjung ke tokoh-tokoh spiritual, pendeta, banyak pastor. Setelah mengenalkan diri bahwa belajar dari Indonesia diterima dengan baik, dan akhirnya dia berkunjung. Dari petunjuk masyarakat itu juga cara luar biasa. Waktu sosial, bahkan rumahnya teratur, wajib tapi buah-buahan di tanaman yang tumbuh subur, bahkan di pertanian tanah. Berkunjung ke sini. Setelah dialog, ditanya, sunnah menurut Nasdem yang apa Yahudi geleng, Katolik geleng, Muslim. Apakah Anda percaya pada itu? Jawabannya, I have my own God. Aku telah memiliki angkutan Tuhanku sendiri. Bukan seperti dalam teologi yang dikatakan angkutan Tuhanku sendiri. Tuhan yang sendiri, Tuhan yang dia dengan berpegang pada bahwa itulah yang namanya Tuhan. Ya, di dalam kesadaran yang penemuannya dari praktek itu tentunya semua orang yang layak di satu ini. Bahkan setiap pagi ambil tempat air untuk menyirami tanaman, bunga-bunga dan buah-buahan. Dia ucapkan selamat pagi begitu, selamat pagi mawar. Kalau berangkat assalamualaikum, bersiram assalamualaikum, subuhnya bukan main. Diangkat sebagai teman dialog, yang punya. Dialah orang yang menemukan Tuhan tanpa nafsu. Orang yang berhasil menemukan tanpa nafsu karena tidak melewati teologi-teologi yang ada. Dan Quran itu juga ada. Mungkin dengan cara begitu ada menemukan Quran tanpa melewati akhirat. Keramatan di alam itu Pak ya. jadi sering menunjukkan Tuhan kan maha kuasa. jadi tidak percaya kita di bulan Jepang tadi itu tidak benar. Pasti dia benar kan? Iya. Tentang bentuknya apa? Enggak. Ya kan kan? Makanya kalau Jadi bila ada orang yang bilang ada itu Muslim, enggak, itu kan Nasrani, tapi hidupnya untuk Muslim Tuhan. Artinya kalau dia bukan tidak punya Tuhan, dia nggak mungkin taat abualitas, nggak mungkin jalan sebelah kiri, nggak mungkin dia sopan sama orang. Kalau nggak percaya itu ada, karena hidupnya pasti merusak aturan tata aturan. Iya. Oke. Jepang itu naik. Jepang setelah kesalahan agama Shinto yang diktator hingga pimpin perang dunia yang kedua menjadi fasis. Dia trauma dengan agama, tidak percaya dengan agama. Maka dia mengangkat sebagai agamanya adalah moral. Sementara dia adalah bangsa yang kreatif, dengan kreatif maka dia membutuhkan sains dan teknologi. Penguasaan terhadap sains dan teknologi plus etos kerja yang tinggi menandakan dia Muslim. Menghormati sama kehidupan, tunduk dengan semua aturan yang bicara, menandakan dia mukmin. Maka dia sudah Muslim dan sudah mukmin. Itu dua Tuhan
yang ada di dunia. Tuhan yang nyata, Tuhan yang nyata, Muslim dan mukmin. Assalam, itu nama Tuhan. Al-Mu'min, yang selamat dan yang sejahtera. Yang sejahtera dan yang aman. Jadi Tuhan yang nyata itu di dalam kehidupan ini dan juga sejahtera, artinya tidak takut lapar, tidak takut sakit karena sudah bisa mengatasi dengan sains, teknologi dan etos kerja. Tidak ada kelaparan dan tidak ada sakit, bisa dengan menghormati orang lain, berguna bagi orang lain, yaitu moralitas yang tinggi, maka dia aman dari gangguan orang lain. Dan satu selamat dari kelaparan, yang satu aman dari gangguan makhluk. Itu manifestasi itu ya. Yang satu assalam, berarti Muslim. Yang satu mukmin, aman, tidak diganggu siapapun, tidak kecopetan. Itu Tuhan yang eksistensial, Tuhan yang nyata. Tapi dia kehilangan Tuhan yang transenden, Tuhan yang sadar, Tuhan yang eksistensial itu juga sejahtera dan aman. Assalam dan al-mu'min. Assalam kan nama Tuhan, al-mu'min kan nama Tuhan. Diturunkan dalam dua kondisi. Assalam sejahtera, al-mu'min itu tidak ada gangguan dari. Mengapa dia sejahtera? Karena menguasai sains dan teknologi etos kerja yang ini. Mengapa dia aman? Tidak pernah melukai, menyalahi orang, tapi cuma membantu orang lain. Maka dia aman. Masih kurang satu. Kurang satu Tuhan yang transenden, Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu adalah bisa dicapai dengan suatu ibadah yang dengan suatu tindakan muhsin, kurangnya muhsin. Dalam Islam itu harus ada muslim, harus ada mukmin, dan harus muhsin, bertindak ihsan. Dia belum menemukan Tuhan yang transenden, Allah. Orang Indonesia percaya pada Tuhan yang transenden, tidak menemukan Tuhan yang assalam dan al-mu'min, yang sejahtera dan aman. Tidak sejahtera, banyak kelaparan, tidak mukmin, tidak aman, banyak pencopet, banyak penindas. Dan kita kehilangan Tuhan yang banyak assalam dan al-mu'min. Mestinya dengan beragama Islam itu harus seperti orang kerja dalam etos, orang Islam dalam etos kerjanya dan pembahasan sains dan teknologi. Karena di dalam syariat desa mengupayakan kita cari ilmu dari Wuhan sampai ke yang lain, cari ilmu belum sampai negara Cina. Berarti untuk Muslim menjadikan sejahtera. Kita harus mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, yaitu mukmin. Jadi mukmin kayak Muksin apa ini? yang muksin lain, yang muksin yang seperti Yang satu. yang satu, yang besar, yang besar. Yang mukmin itu lain dan waktu hatta itu berarti himaya belum iman seorang kamu sebelum cintai orang lain. Kehidupan yang lain sebagaimana mencintai diri sendiri dan integrasi bersifat integratif, tidak pernah sendiri mungkin sama. Tapi yang muksin itu ini, ya, juga kebanyakan manusia. Padahal dalam Islam yang sudah tidak pernah, kata-katanya itu hebat di dalam bersyariat. Juga mukmin. Akhlakul kalimahnya baik, tapi belum tentu mendapatkan yang muksin. Yang muksin itu yang mahal, yang muksin yang transenden, yang bisa mengabadikan dia baru abadi hidup di dunia sampai ajal tidak kecurian, sampai ajal tidak kelaparan, sampai ajal tidak penyakit yang parah. Hanya di dunia.
Tapi setelah itu tidak ada kehidupan di akhirat. Tidak percaya di akhir, tidak percaya di akhir, berarti dia tidak memiliki alternatif hidup kedua, hidup spiritual kedua, hidup setelah meninggal. Harus memiliki Tuhan yang transenden. Ya, nanti kenapa harus jadi Tuhan yang setelah menyusui. Belum tentu ulama-ulama yang hafal Quran bisa. Ulama hafal Quran berbiaji 30 kali tapi pelinnya setengah mati. Masih bertengkar dengan tetangganya. Bagaimana bisa mungkin? Beramal yang diketahui orang aja tidak mau, apalagi beramal yang orang lain tidak tahu. Itu salah satu menggapai amal saya jangan sampai yang saya beri itu tahu bahwa saya yang memberi. Jangankan orang lain, yang saya beri itu supaya tidak tahu bahwa saya yang memberi. Itu upaya sahabat-sahabat tapi luar biasa. Membagikan dulu setiap malam rumahnya jaga-jaga tua. Terus siapa yang mana ada tahu yang setelah dia mati belum? Oh, tidak ada yang membawakan benar. Oh, udah jadi itu yang baru mati kemarin. Jadi dia beramal yang diamali tidak tahu. Itu untuk mendapatkan yang tahu hanya Allah. Yang mendapatkan itu kan jangan juga. Sekarang amal kecil harus ditulis, harus ada kwitansinya. Itu saja tidak mau, apalagi yang tidak diketahui orang. Apalagi itu mendapatkan amal yang diamali tidak tahu bahwa diamali. Jadi kalau kita amal itu, kita nggak perlu tahu untuk apa itu. Misalkan di lampu merah, Amal itu harus mengetahui yang diamali sangat membutuhkan. Yang diamali yang diberi berbeda dengan pemberiannya. Tapi yang mulia, dia tidak tahu siapa yang memberi tadi. Ini ada contoh. Meskipun ini, contoh ini saya lihat sendiri dari Sunan Brahman. Saya kenal Sunan Brahman, dia adalah pemilik toko bookstore di Surabaya. Namanya Narayan. Dia ada bukunya yang kita kalau kadang-kadang dia, tapi dia tidak sebagai pedagang. Ini khusus untuk buku asing. Majalahnya ya, Taim, Gaijis, orang-orang dan bukunya hanya profesor-profesor atau dokter. Orang-orang yang ingin menempuh dokter aja, ya jarang. Pas asing cuma. Saya bertamu sebelum saya diundang di Jawa Pos berceramah. Orang-orang media massa diajak mampir ke situ saya kenal. Orang itu sambil rokok, minum di bookstore. Membuktikan kita
Tadi dia minta 5.000 ketika ditawar. Itu kalau tujuan saya beli. Apa? Kalau tujuan saya beli. Nah, tujuan saya tidak. Nah, orang itu tadi membeli, saya dibeli harga 2.000, tapi dia membelinya 5.000, tidak tahu bahwa dia dibeli 3.000. Sebenarnya harga 2.000, tapi dia tawarkan 5.000 terus dibayar. Kan yang 3.000 itu pemberian, tapi yang dibeli dia tidak mau saya, dia beli bersama saya. Sampai yang membeli, yang dibeli tidak tahu bahwa dia dibeli. Itu disebut dalam Islam ibadah sir, amal sir. Amal yang diamali tidak tahu bahwa dia diamali. Membeli tanpa tahu bahwa yang saya itu sesuatu. Nah, setinggi-tinggi ibadah sir adalah puas. Orang yang banyak puasa itu melakukan ibadah sir. Dia tidak tahu, tangganya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Yang berpuasa itu sedang memberikan kasih Allah. Dia tidak membuat isi bumi, memberikan kesempatan lain. Orang lain tidak pernah diberi oleh orang yang berpuasa, padahal dia tidak membuat isi bumi, ya kan? Nah, dua kali puasa adalah pengakuan sehingga menjadi kudus, tujuannya ke atas bukan oleh surga. Jadi kata Allah, kudus. Waktu yang sampai di langit berkumpul dengan waktu yang lain. Kalau dia ketanan sedikit berkumpul dan betul jadi hujan, dan hujannya bukan kepada yang mengadakan penguapan. Semua dihujani orang waktu satu penguapan dalam diri manusia adalah proses berpuasa. Setelah sampai atas, kemudian akan turun jadi rahmat Allah. Turunnya rahmat Allah itu bukan pada orang, pada semua yang dituruni hujan. Sama dengan sumur ini menguap, setelah sampai atas, nanti uapnya tidak akan jatuh ke hujannya, tidak akan jatuh ke sumur itu, tapi pada sumur. Jadi membeli yang tanpa mengulurkan tangan, wewehkan tanpa mengulurkan, bahasa Jawa, wewehkan tanpa mengulurkan. Membeli yang tidak mengulurkan tangan dan yang dibeli tidak merasa itu ibadah untuk Allah. Itu saya tidak peduli ya, orang lain akan memuji atau tidak. Ini ibadah untuk artinya itu tidak perlu tahu apa ini. Tidak. Tapi beda dengan ini ya, orang yang tahun 6 suka buat siang. Kita kan bayar apa? Buat siang. Tidak diamani tapi tidak tujuannya untuk orang mau buat siang. Itulah ya Pak. Suatu meninggal, Abu Bakar sahabatnya bertanya pada anaknya Aisyah. Karena Aisyah istri yang Aisyah, adakah amalan suamiku yang belum pernah orang lain tahu, sehingga setelah beliau meninggal akan saya teruskan? Ada itu saja saya ngintip, saya ngintip karena dia selalu mengelak apa. Setiap hari datang ke pasar, di sudut pasar itu ada pengemis Yahudi. Dia buta, disuapi oleh Rasulullah. Sambil disuapi, dia begitu mengatakan Muhammad itu bukan Nabi, Muhammad itu Nabi palsu, tapi memperburukan. Tapi dia disuapi, sedang disuapi sambil memperburukan nama lainnya. Suami sampai aja tidak ada sahabatnya yang mengatakan saya saja menguntit dari belakang tamu saya. Oh, kalau
meneruskan kerjaan Rasul, memaki orang Yahudi yang memaki-maki Rasul. Nah itu sampai di pasar memang ada itu disuapi oleh Abu Bakar. Baru 3 kali suapan marah Yahudi. Siapa yang nyuapi saya? Kok tidak selembut yang kemarin-kemarin? Maaf, saya sahabat. Saya Abu Bakar. Saya meneruskan pekerjaan Rasulullah Muhammad. Siapa? Rasulullah Muhammad. Muhammad Nabi itu, yang mengaku Nabi itu, yang nggak usah. Iya, itulah yang Nabi kau seumur. Dia sudah meninggal dan saya mau menjagungnya. Apa betul dia Muhammad itu keluar terus dia istighfar minta ampun dan minta masuk Islam. Dan yang disuapi tidak tahu bahwa itu yang di maki-maki satu hari itu yang diwakili itu. Nah, memberi yang diberi sampai tidak tahu bahwa dia. Jadi hal-hal yang seperti itu hal-hal memang karena jalannya kita katakan jalan orang bisa niru. Tidak untuk jawab. Tapi itu hal yang spiritual, hal yang berat. Ini contoh yang bagus. Kalau saya dulu sering ngaji dijelaskan Moksen gitu ya. Itu berarti nggak ada contoh Moksen itu apa? Nah, definisinya kan beribadah seolah-olah kita melihat. Kalau nggak bisa melihat Allah, apa yang lain? Apa yang dia? Susah itu jelasnya. Tapi pertama jelas contohnya. Jadi bikin aja kita amal. Nggak usah, nggak ada orang yang tahu istri kita siapa nggak tahu. Berarti kita jalankan konsisten. Sungguh hidup. Derajat kita akan naik langsung jadi wali. Kalau bisa begitu satu aja yang kecil tapi nggak tahu kan langsung dari definisi langsung masuk moksen. Itu sudah salah surga. Tapi kan semua itu berarti semua kiai punya apa ya? Semua kiai mungkin punya besar punya amal. Mereka merahasiakan. Bahkan istrinya saya tidak beritahu, apalagi murid-murid. Ada amalan yang orang lain beritahu supaya bernilai mendidik umat. Ada amalan yang orang lain tidak tahu karena hanya untuk Allah. Kalau yang orang lain tidak tahu, mendidik di umat supaya dididik. Saya pernah punya teman seorang santri di pesantren. Kiainya punya amalan dia, tapi kerawang. Dia malam tiap Jumat pagi dia habis subuh itu mesti ngaku Pak. Di tempat yang orang enggak. Nanti uang itu bukan sekolah, dan datang di atas santri-santrinya itu. Kadang-kadang berarti dan itu orang. Cuman santri-santrinya ini curiga. Karena setelah meninggal, kok ada lagi gitu. Terus dia harus ngaji dulu. Karena kan pesantren-pesantren orang yang muslim-muslim, bukan kayak pesantren di Bogor suka begini, orang-orang kaya, rumahnya pun bodoh indah, di Sepatu apa ini, daerah-daerah ya. Terus tadi nyantri di sana ternyata santrinya mewah. Kalau di Jawa itu santri itu miskin dan makanya banyak kamar betul. Sebulan 15.000. Tidak, itu Jawa itu tahu. Jadi kalau kiai itu bukan santri itu aja. Jadi mari kita Saya ingin tanya mengenai masalah musibah, percobaan, ujian apapun definisinya ya Pak ya. Maksudnya kita percaya setiap orang itu akan diuji atau bisa mendapatkan musibah dan sebagainya. Kalau secara syariah pada saat kita mengalami periode seperti itu memang ada rekomendasi dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dari sisi esensi Pak, sebenarnya kita juga menyadari pada saat periode seperti itu sebenarnya Allah yang Maha Penyayang itu melindungi kita supaya tidak jatuh menjadi orang yang jauh lebih baik, dan Allah ingin menjadikan
kita lebih baik di kehidupan yang akan datang. Kemudian kalau dari orang-orang yang memberi motivasi, saya bicara pada saat kita mendapatkan ujian, jangan meminta supaya ujian itu selesai, tapi diberi kekuatan untuk bisa melampaui. Walaupun secara manusiawi sifat manusia sebenarnya tidak mau susah kayak, jadi doanya adalah ya Allah, ya Allah, minta tolong supaya masalah saya selesai dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Pak Mo, pada kondisi seperti itu, dialog seperti apa yang sebenarnya lebih baik pada saat kita berpengajar kepada Allah? Maka memang kita menyadari bahwa itu lebih baik walaupun kita sudah lelah, merasa sudah frustasi, putus asa, tetap meminta bahwa jangan diambil ujiannya, tetapi minta kekuatannya. Itu kan mungkin tingkatan setiap orang berbeda, Pak. Beda. Ya. Menurut kamu nih, bagaimana cara kita mensikapi kondisi seperti itu? Terus langsung ke yang akhir. Kan kita sedang diuji dan kita tidak secara manusiawi tidak kuat. Ucapkanlah hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Cukuplah bagi bersama, cukuplah bagi Allah. Ni'mal maula sebaik-baik pimpinan, wa ni'mal nasir, dan sebaik-baik penolong. La haula wa la quwwata illa billah. Apapun yang datang, kita bersandar pada Allah. Terus langsung tanpa minta diberi kekuatan, tanpa minta dihindarkan, terus cukuplah. Jadi apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dan kalau mau dibakar oleh api Namrud, tapi itu kebanyakan pasti membakar. Tapi apa juga sekarang akan dihadapkan dengan diri saya, cukuplah. Hanya Allah bersabda, dan ketika itu Jibril datang, hai Ibrahim, kamu dalam keadaan bencana, tidak ada orang yang selamat oleh api. Perintahlah kepadamu untuk memindahkan api ini ke kerajaan Namrud. Jawab Nabi Ibrahim, aku tidak butuh kau. Siapa yang membutuhkan? Allah. Sudah, cepat mintalah kepada Allah. Akan saya sampaikan kepadanya apa yang kau minta. Allah sudah mengetahui keadaan. Allah sudah mengetahui keadaanmu, mengapa harus meminta. Terus kami mengucapkan hasbunallah, cukuplah bagi Allah. Setelah itu Allah bersabda, ya narubuni berdan wassalaman alaikum. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ibrahim tidak terbakar. Allah sudah mengetahui keadaan saya tidak bersalah, tapi saya mau dibakar. Allah sudah tahu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Langsung bersandar kepada Allah. Dan semua cobaan itu duniawi. Lalu jika kalau sudah bersandar pada Allah, berarti sudah bersandar pada yang paling pokok. Sandaran yang paling pokok adalah Allah. Jadi satu ucapan final yang boleh diucapkan dalam segala kondisi umat manusia, meskipun belum kalah total. Belum kalah total, kalah sedikit kita sudah bilang hasbunallah, tidak apa-apa, apalagi kalah total. Ya cukuplah Allah, cukuplah Allah kawan saya, cukuplah Allah tempat urusan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Dari kamu, tadi kamu ceritakan bahwa cita-cita itu palsu. Tadi kamu jelaskan bahwa cita-cita itu cita-cita itu palsu. Berarti jangan bercita-cita, jangan bercita-cita. Artinya apa kita nggak boleh berkeinginan gitu. Terus hubungannya dengan tadi yang
Rasul mintalah yang ada, jangan minta yang tidak ada, kan gitu. Ya, itu permintaan. Yang palsu dia minta yang tidak ada, itu cita-cita. Ya, minta yang ada itu realita. Yang realistis. Realistis. Yang kalau minta yang tidak ada itu bercita-cita. Tidak akan ada sekarang. Mulai harus menunggu sampai akhir. Tapi kita mengharapkan itu nggak bisa nggak. Mengharapkan itu bukan cita-cita. Ya. Cita-cita adalah harapan yang terlalu jauh. Membutuhkan waktu. Mengharapkan sesuatu yang ada itu bukan cita-cita. Melainkan minta pertolongan. Tapi kalau yang diharapkan tidak ada itu belum ada. Harapannya sendiri itu Harapannya boleh. apa? Harapannya boleh. Cita-citanya. Cita-cita itu ada sesuatu yang akan datang nanti, yang sekarang jauh nanti, yang sekarang jauh. Aku ingin menjadi bupati pada waktu itu masih camat. Masih jauh. Saya pernah nanya Pak, juga. Kita betul jadi presiden. Ini bukan presiden perlu ada, nggak bisa pindah. Karena Pak Mo biasa. Dulu ketika sehat kalau biasa, itu minta jadi presiden. Ini nggak buat aja dikasih tapi nanti ini. Saya maksanya itu. Biasanya lah. Saya gitu. Dikasih kan kalau ya pas nggak bisa lihat. Jadi ketika dia ditanya untuk jadi politikus, ada yang dari presiden. Nah, saya juga baca boleh. Tapi dari kecil ini juga tidak sadar itu. Bisa dia yang begitu itu jangan ada terlalu jauh. Kamu tadi mengatakan jika kita tidak kuat diuji, maka katakanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Agak keras sedikit Pak Mo. Iya Pak. Jadi kata Pak Mo tadi kan kalau kita sudah tidak kuat lagi diuji, maka kita harus mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal yasir la haula wala quwwata illa billah. Nah, apakah itu untuk pada semua keadaan, misalnya melihat anak yang nakal atau ada orang yang kelakuannya itu sudah tidak bisa dirubah sama sekali, apakah cukup dengan kata-kata itu misalnya? Jadi apakah kata-kata Rasulullah SAW itu digunakan untuk kalau musibah itu khusus kalau kita mendengar itu atau bisa diucapkan kalau keadaan kita melihat ada orang yang keterlaluan, anak sudah nakal, Bukan anak, orang yang menimpa karena dia berdua. Jadi di samping takdir sudah diberikan oleh Tuhan terhadap setiap tindakan manusia, baik atau manusia yang tapi dengan doa, di mana dia sama dengan mohon ampun atas kesalahannya supaya bebannya jangan terlalu berat, bebannya jangan seimbang dengan kesalahan supaya lebih ringan. Lebih ringan dari besar kesalahan itu doa. Yaitu keajaiban yang ada di dunia itu adalah tobat yang dinyatakan dengan doa. Tobat itu berjanji untuk meninggalkan kesalahan, mengulangi kesalahan, dan untuk itu supaya diberi keringanan sanksi dari jadi doa itu kekuatan sama dengan orang diselamatkan orang lain ketika dia hampir keburu sepeda motor sabar mestinya dia akan keburu tapi orang lain itu menjadi tertolong seperti itu ya.
Jadi ada sesuatu ya, yang menyebabkan seseorang itu tertolong dari musibah yang mengancam dirinya. Di antaranya yang dari dirinya adalah perbuatan baik masa silam, sudah menolong orang, atau pernyataan tobatnya tidak mengulangi perbuatan salah pada Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia, wah, mestinya saya mati loh. Tapi gara-gara itu bukan tanpa sebab. Dulu kamu sudah lupa pernah melakukan kebaikan yang menyebabkan selamatkan orang, sekarang dikembalikan kepadamu, itu milikmu sendiri, diselamatkan oleh orang lain. Jadi kalau kita menyelamatkan si A itu bukan harus si A nanti yang membalas menyelamatkan kita. Mungkin si X atau E, kan sama sekali kita tidak tahu bagaimana Tuhan untuk membalasnya. Karena tidak mungkin kita belas kasihan terhadap memberi dana saudara pada pengemis supaya saya saudara kasih tidak mungkin dia memberikan yang jangan dibuat dari kita, tidak pengemis itu juga dia membalas, digunakan untuk membalas secara orang lain yang dibuat. Kalau musibah itu bukannya memang ajalnya belum, ya? Kalau musibah yang dia mati itu diselamatkan orang itu, memang ajalnya belum. Ada kalau musibah yang diselamatkan memang belum ada. Jatah nafas belum ada. Belum ada. Memang belum ada. Belum ada. Kalau sudah dalam musibah pun tidak mesti ajar. Betapa mobil mungkin hanya cacat, belum tentu mati kan? Tapi kalau ada diputuskan kan, nanti semua sebab akan mati. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa itu kodok. Kalau belum semua sebab belum mati, Selalu ada. akhir selalu ada penjelasan. Tapi ini Anda kan cara mengerti kan Anda karena saya sendiri sudah beberapa pernah dengan Pak ulama dan terjadi juga kalau kita diajarkan berdoa jawab jangan nanti kalau musibah yang kita tidak perlu menangguhkan berarti ada musibah yang tidak perlu tanggung manusia ada. Ya. Anda mengasumsikan itu pernah kalau jauh seperti apa kalau kita masuk baik dan tidak. Tapi saya punya cerita menarik. Ada seorang mana saya dari masyarakat ada orang yang buta itu terus butanya itu baru 2 tahun terakhir dia lalu dia frustasi bertahun-tahun dan akhirnya dia balik dan sekarang menjadi pengajar les privat matematika, fisika dan SMA itu dan pinter dia menjelaskan jadi sambil menulisnya dia bisa kan pernah melihat. Dia cerita ketika dia proses bangkitnya itu gara-gara dia awalnya dia menolak semua kenyataan kalau dia kok mudah seperti ini kalau saya terus memang bisa musibah dia masa tidak selalu menang. Tapi kemudian dia merenungkan lagi kejadian mundur, tidak dia namanya itu mundur. Ternyata dia dapatkan kesimpulan, oh saya mengalami ini sebelum itu untuk mempersiapkan supaya saya kuat. Saya ternyata dipersiapkan Tuhan untuk buta dan saya sekarang mengerti itu. Saya sanggup hidup dengan mata karena saya ternyata sudah disiapkan Tuhan. Dia tidak cerita apa itu dia rahasiakan, tapi dari itu dia yakin bahwa Allah itu jadi takdir dia buta dalam kehidupan selanjutnya itu karena Tuhan mau ngasih saya itu dia sudah disiapkan fondasi untuk memperkuat hatinya perasaannya sebagainya sehingga dia berakhir itu kan ya kejar refleksi aja sebenarnya. Nah, karena kadang-kadang kita kalau masalah yang kita merasa menjadi orang yang paling berbeda di dunia padahal sebenarnya
belum apa-apa kalau kita mau mulai ke kiri aja sedikit ke tetangga gitu. Kadang ada dikit, itu banyak orang lebih susah dari kita. Tapi kita merasa menjadi orang paling kita. Itu satu. Yang kedua, saya ingin berbagi. Ada satu ini Pak ya, ada satu hadis dari Aisyah yang mengatakan Rasulullah itu hampir-hampir menganggap tetangga itu sebagai berhak mendapatkan waris. Kadang-kadang Jibril itu sering datang mengingatkan sebelum ayat datang, selalu mengingatkan juga, Muhammad, gimana hubungan ke tetangga? Kedua, setelah gosok gigi, itu yang ditanya ke Jibril. Sampai Rasulullah itu saking seringnya ditanya begitu, sampai Nabi pernah berkata jangan-jangan tetangga ini jadi ahli waris. Dan apa namanya, gosok gigi itu jadi begitu pentingnya dengan Nabi ya. Dalam cerita-cerita habis makan gosok, habis makan makanan yang manis gosok, sering sekali ya, bukan hanya 2 kali sehari ya kita. Nah, pertanyaan saya yang pertama tadi, kalau bagian utang itu saya bertanya-tanya, dan membalikkan cerita itu tidak menjelaskan kenapa. Maka makmum belajar. Ternyata tetangga itu harus kita bagi-bagi karena nanti jadi saksi utama kita di hari akhir. Bayangin Pak, 24 jam kita cuek, kita nggak peduli, kita nggak bisa dikenali, diketok nggak buka pintu, disapa nggak senyum, itu dia ya apa sebenarnya sewatak semua kan. Di saksi terberat itu tetangga. Katanya jujur tanya terjadi nih, ngeri saya banyak begitu. Yang kedua saya belum jawabannya kenapa tanya, besok begitu saya nggak tahu. Nanti mungkin Pak Panas sudah. Saya kira itu dulu Pak, sudah sore. Kita akhiri pertemuan kita karena sudah jam 7.30. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti yang ingin ketemu Pak Mo hari ini, besok Pak Mo kan baru. Semoga biasa setelah malam pulang. Hari Rabu sore saya ke Jakarta bersama dengan Sektor di Jalan Bakat, Orang Biasa, Pak Gali ya? Bangkaraya. Pak Gali kalau mau nanti otak saya dengan bikin forum, kamu bisa katakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.